Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Anda Arumaya Pertiwi. Saya dari BK 2021. Sejarah singkat Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir 6 Mei 1856 di sebuah kota kecil Freiburg. Ayah Sigmund Freud bernama Jacob, usia 41. Adalah seorang pedagang wol dengan pikiran yang tajam dan rasa humor yang baik. Jacob memiliki 2 anak dari pernikahan sebelumnya. Ibu Amalia berusia 21 tahun ketika melahirkan anak laki-laki pertama yang disayangi, yaitu Sigmund Freud. Memiliki 2 saudara yang lebih tua setelah dari usianya dan 6 adik-adiknya. Karena kecerdasan dari tahap awal masa kecilnya, Freud disayang orang tuanya melebihi saudara-saudaranya. Sigmund Freud adalah seorang anak yang brilian, selalu menonjol di kelasnya. Dia kuliah kedokteran, salah satu pilihan yang layak untuk beberapa anak laki-laki Yahudi yang cerah di warna saat itu. Pandangan pendekatan psikoanalisis terhadap manusia. Pandangan Freudin tentang sifat manusia pada dasarnya pesimistik, determinis, mekanistik, dan reduksionistik. Menurut Freud sendiri, manusia dideterminasikan oleh kekuatan-kekuatan irasional. Manusia dipandang sebagai sistem energi. Menurut pandangan Freudian yang ortodoks, dinamika kepribadian terdiri dari cara energi psikis dibagi kepada id, ego, dan superego. Pengertian pendekatan psikoanalisis menurut Sigmund Freud sendiri adalah psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia. Sistematik yang dipakai Freud dalam mendeskripsikan karakter jadi 2 pokok, ialah yang pertama, struktur kepribadian serta pertumbuhan kepribadian. Kehidupan jiwa mempunyai 3 tingkat. Pertama, sadar, prasadar, serta tidak sadar. Area yang menjadi fokus utama dalam pendekatan psikoanalisis. Freud lebih mengandalkan penalaran deduktif dibandingkan metode riset yang ketat. Ia juga lebih memilih melakukan observasi secara subjektif dengan jumlah sampel yang relatif kecil. Freud menggunakan pendekatan studi kasus secara eksklusif dan merumuskan secara khas hipotesis terhadap fakta kasus yang ditemukannya. Hal tersebut dilakukan Freud saat kajian ilmu psikologi memprioritaskan penelitian atas kesadaran dan kesadaran sebagai aspek utama dalam kehidupan mental. Teknik dasar Sigmund Freud itu ada 6. Yang pertama itu kerangka analitik, yang kedua itu asosiasi bebas, yang ketiga itu interpretasi. Nah, yang dimaksud interpretasi sendiri adalah salah satu bagian yang mengarah klien pada titik yang tidak disadari. Yang keempat itu ada analisis mimpi, yang dimana proses penting untuk membuka alam bawah sadar klien melalui mimpi. Yang kelima itu ada resistensi, yang keenam itu ada transferensi. Tahap konseling menurut Sigmund Freud sendiri ada 4. Yang pertama itu asesmen, yang dimana untuk menetapkan pada klien sejauh mana kemampuan yang dimiliki dan memahami dinamika konflik alam bawah sadar atau tidak sadar. Yang kedua itu ada pengembangan transferensi, yang dimana inti proses psikoanalisis. Yang ketiga, bekerja melalui transferensi. Nah, yang dimaksud adalah mendalami dinamika kepribadian konseling dan penafsiran. Yang keempat, ada resolusi transferensi, adalah kepecahan masalah neurotik pada konseling dan mengembangkan kepribadian atau kemandirian. Nah, ada juga aplikasi konseling psikoanalitik. Konseling psikoanalitik atau klasik adalah salah satu pendekatan yang tepat untuk individu tertentu. Nah, psikosis
adalah bentuk gangguan mental yang ditandai dengan hilangnya kemampuan individu untuk mempersepsi dan interpretasi pengalaman. Nah, neurosis sendiri adalah gangguan emosi, kognisi, dan perilaku yang menghambat pada individu untuk berperilaku secara normal dan sehat. Nah, selanjutnya, konseling seperti apa yang cocok dengan pendekatan psikoanalisis? Yaitu ada pendekatan jangka panjang dan terjadwal. Yang kedua itu ada analisis kepribadian dengan cara penyembuhan gangguan kepribadian dilakukan dengan dinamika kepribadian baik dari id, ego, superego. Yang ketiga itu ada asosiasi bebas, yang mana pelepasan emosi yang berkaitan dengan trauma. Yang keempat itu ada analisis mimpi, yang kelima ada analisis transferensi, yang keenam itu ada analisis resistensi, yang ketujuh ada interpretasi. Nah, masalah yang cocok pendekatan psikoanalisis yang pertama adalah masalah kecemasan. Yang kedua, masalah kepribadian antara id, ego, superego. Yang ketiga, masalah antara sadar, prasadar, dan tidak sadar. Nah, kelebihan pendekatan psikoanalisis yang pertama itu membentuk kembali kepribadian klien. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan kontrol ego dan dorong naluri. Yang ketiga, menjadi dasar banyak terapi psikologi seperti terapi psikoanalisis. Yang keempat, memberikan kerangka konseptual untuk melihat tingkah laku pada klien dan fungsi simptomologi. Kekurangan pendekatan psikoanalisis sendiri itu ada 3. Yang pertama, pengalaman masa kecil sangat berpengaruh pada masa depan. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama dalam proses konseling. Yang ketiga, dibutuhkan konselor profesional untuk melakukan teknik psikoanalisis. Penjelasan dari pendekatan psikoanalisis menurut Sigmund Freud dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.